Di papan itu biasanya ada satu kertas besar sehingga kita masyarakat tahu calon ini suara berapa, calon ini suara berapa, yang menang suara calon ini dengan suara berapa banyak. Saya Gudliston, saya ketua lembaga adat di Desa Abisi. Perlu saya sampaikan keluhan saya atas nama masyarakat bahwa Pilkada 2021 di Desa Abisi menurut kami sangat menyesal karena yang pertama itu calon ini 4 orang, lalu dalam perhitungan suara pencoblosan, dalam perhitungan suara saya sangat menyesal dan herannya kartu terbakar sampai 457 kartu. Ini sebagian. Jadi kalau kami sebagai masyarakat tidak puas, tidak merasa puas karena yang pertama itu panitia punya kerja terbakar tapi tidak kasih tahu bahwa ini nomor berapa yang terbakar. Nah, kami sendiri tidak tahu nomor berapa punya yang terbakar banyak. 1230, terbakar 457. Ini setengah bahagian, Pak. Hampir. Jadi, saya sebagai tokoh masyarakat, saya merasa tidak puas. Karena pilihan presiden, bupati, gubernur, apa semua. Tapi kartu terbakar tidak begitu banyak, Pak. Saya ini dari ikut pemilihan umum sejak tahun 77, tapi belum pernah kartu terbakar begini banyak. Jadi saya sendiri tidak tahu kendala di mana. Tolong panitia sampaikan dulu kepada kami. Nah, perhitungan belum selesai, ada kericuhan kita semua sulari. Nah, panitia itu sendiri yang ngatur jumlah apa semua, tanda tangan, belum pernah rapat untuk membuat tanda tangan dari para calon. Jadi menurut kami sebagai tokoh masyarakat ini ada 2 orang calon tidak mau ikut tanda tangan berita acara. Nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nama calon bisa disebutkan? Kalau nama calon nomor 3 Adi Dominguston. Calon nomor 4 itu Vilgat Pilneser Sakwana. Ya, terus kericuhan waktu itu karena apa? Kericuhan karena itu saya sendiri tidak tahu karena masa. Ada pelemparan, Pak. Polisi hal ini melari hilang. Jadi saya sendiri tidak bisa tahan karena batu ini sama kayak hujan. Juga malam, Pak. Oh ya. Kita pemilihan ini sampai malam. Perhitungan belum selesai, belum penjumlahan di kertas besar di papan. Kita selari. Jadi itu panitia sendiri ngatur itu, Pak. Jadi kami itu sekitar jam berapa malam, Pak? Itu sekitar 6:30, Pak. Itu tidak dapat saksikan yang penjumlahan di papan itu biasanya ada satu kertas besar. Yeah. Sehingga kita masyarakat tahu calon ini suara berapa, calon ini suara berapa, yang menang suara calon ini dengan suara berapa banyak. Terus dari malam itu setelah besoknya ada pengumuman atau ada? Tidak ada pengumuman. Ada informasi dari hasil pemilihan itu sampai sekarang? Sampai sekarang kita belum tahu dan panitia belum mengumumkan bahwa pemilihan tanggal 23 ini yang menang siapa? Yang kalah siapa? Kan masyarakat belum tahu. Karena dengan tiba-tiba mereka informasi bahwa ini kartu-kartu sudah dikirim ke PMD. Jadi kami tidak tahu. Itu sekitar kapan mereka info gitu? Ya, sekitar 25 itu kan sudah ada informasi, tapi saya tidak tahu jelas karena ini hanya informasi. Tapi untuk pengumuman resminya belum pernah pengumuman resmi. Harapan dari saya kalau bisa ya klarifikasi supaya kita tahu persis skala berapa, dan kalau yang sebenarnya kalau keadaan begini ada alangkah baiknya tunda saja supaya ya 2-3 tahun lagi baru pemilihan. Karena ini permainan kurang bagus, tidak etis, Pak. Panitia belum pernah bacakan pada peserta pemilu, Pak. Panitia belum bacakan? Ya, belum. Tidak pernah.
Nah, selama panitia pengkerja ini belum pernah sosialisasi di masyarakat per dusun. Dong hanya panitia di kantor. Ya kita tahu bahwa tanggal 23 pemilihan ya kita jalan. Tapi kita tidak tahu syarat-syarat pemilihan itu yang bagaimana. Pemilihan tanggal 23 September 2021 desa November, tidak ada daftar hari, Pak. November, Bapak. Bapak ulang. Pak. Jadi kami sebagai masyarakat tidak ada panggilan lewat daftar. Hanya kita masuk kita duduk sebentar, panitia panggil, kita bangun sorong undangan, kita terima kartu coblos masuk di kamar, coblos habis serahkan pulang. Tapi belum pernah kita tanda tangan daftar hadir saat kita masuk. Sudah kadaluarsa di pengaduan. Kita diangka waktu 2 hari dan 3 hari. Ya. Ada yang mengajukan pengaduan bulan Desember. Tanggal 1 Desember kan sudah lewat waktu sudah kadaluarsa. Kemudian yang lain-lain itu nanti kita akan bicarakan pada hari esok. Ya. Tim Kabupaten Kupang akan membicarakan hal itu persoalan itu pada hari esok. Namun pada dasarnya semua pengaduan yang ada itu secara teknis saja. Ya. Sebagai contoh, mereka pertanyakan kenapa surat suara itu yang rusak lebih banyak dari yang baik. Tidak masuk akal ini. Teknis. Mau tanya itu kita jawab apa? Kan itu dari pemilih. Nah ini dua sih salah satu. Yang kedua, bahwa panitia tidak melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Ya kandidat itu kan dia waktu kampanye itu pasti dia sosialisasi. Tidak mungkin tidak. Ya hal teknis yang mereka adukan. Kemudian ada juga mempersoalkan bahwa pada saat pencoblosan BPD ini ada jalan terputar-terputar. Itu apa sebenarnya maksudnya? Mungkin orang mau ke kamar kecil atau cari makan. Kan tidak persoalan sebenarnya. Tapi kita tetap terima pengaduan itu, kita tetap terima dan kita rencanakan besok kita akan tinggal kabupaten sekitar 5 desa mengkaji. Tapi pada dasarnya tidak ada persoalan. Hanya ada satu desa yang agak sedikit yaitu ODM yang sementara sekarang ini mereka lakukan pencoblosan lanjutan. Selesai semua, sudah laporan semua sudah masuk. Mereka sudah datang, masuk ajukan juga penetapan segala macam. Semua sudah selesai. Tinggal hanya ODM hari ini mereka sepakati juga kesepakatan mereka bahwa siapapun yang menang dia sudah. Hari ini, sehingga hari ini kita bisa terima. Tidak ada hal yang sangat luar biasa yang kita harus sikapi itu. Kalau EBC itu kan bilang pada saat perhitungan mau jumlah itu hujan batu bilang. Sebuktikan ya silakan. Kita jangan hanya bicara, kita hanya cerita saja terus. Kan kita kumpul jelas. Pengaduan disertai dengan bukti, tapi mereka tidak buktikan. Nah, itu biasanya laporan saja. Jadi harapan saya ini pelaksanaan pilkada tahun 2021 untuk 5 kepala desa ini semua berjalan dengan sukses. Diharapkan semua kepala desa yang terpilih menjadi pemimpin desa, dia siap untuk membangun desa. Dan satu catatan untuk semua kepala desa, bahwa ingat jangan sampai jadi kepala desa kemudian semua perangkat desa diganti. Tidak seperti itu. Tapi intinya semua kepala desa yang terpilih itu dia punya jiwa membangun desa itu. Soal si A dari si B dari si C itu biasa, pesta demokrasi begitu. Itu namanya bunga-bunga demokrasi. Soal kalah menang itu biasa. Dalam satu pertandingan semua menang. Si ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah itu tetapi yang menang merangkul dia sudah membangun desa.